Ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan. Wahai bulan suci Ramadan, hari ini kita memasuki awal bulan suci Ramadan, dan ketika doa menjelang Ramadan itu tiba, kita harus membacakan doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doa agar dengan doa itu kita diberikan kekuatan, kesehatan, ya, sehingga kita bisa melaksanakan 1 bulan penuh puasa di bulan suci Ramadan. Bahagia sekali hati kita dengan kedatangan Ramadan, karena barang siapa yang bahagia dengan datangnya Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah, kita di awal Ramadan, sebelum kita jauh masuk ke dalam Ramadan ini, alangkah indahnya kita harus mengetahui dulu apa itu Ramadan. Ramadan adalah bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Ramadan. Ada yang tahu artinya? Para pemirsa semuanya? Ramadan artinya pembakaran. Sesuatu yang dibakar biasanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Sampah, kotoran dibakar untuk dibersihkan. Kalaupun yang bermanfaat, yang lebih besar lagi, besi. Kalau besi ini dibakar secara manual, maka besi itu akan menjadi pisau, gergaji, palu, dan seterusnya. Kalau pembakaran itu memakan waktu yang lama, apalagi pakai sains, teknologi, dengan komputer dibakar, bahkan api itu dibakar berhari-hari, maka besi itu akan melahirkan teknologi yang canggih. Kenapa? Karena dibakar dengan teknologi yang canggih, maka hasilnya pun menjadi canggih. Maka besi itu akan menjadi pesawat, helikopter, hebat, pesawat bisa terbang. Itu kalau dibakar dengan teknologi yang canggih. Nah, kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala mulai hari ini. Ya, 1 bulan penuh kita akan dibakar. Dan hari ini hari pertama kita dibakar. Ya, untuk apa kita dibakar? 1 bulan penuh dibakar. Karena Allah ingin mencetak pribadi yang super sangat amat canggih. Pribadi yang bertakwa. Apa saja yang dibakar? Pemirsa semuanya. Yang pertama, Allah akan bakar. Mulai hari ini dan 29 hari ke depan, Allah akan membakar seluruh dosa kita. Maka itu bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Maka itu di bulan inilah kesempatan besar bagi kita. Boleh jadi ini Ramadan terakhir untuk kita, ikhwatal iman. Kalau ini Ramadan terakhir, mari sama-sama do the best, you find the best. Berbuatlah terbaik di bulan suci Ramadan tahun ini. Tahun 2026 ini kita harus berbuat menjadi Ramadan terbaik. Boleh jadi ini Ramadan terakhir, boleh jadi ini tahun 2026 ini menjadi tahun terakhir kita hidup di muka bumi ini. Mari sama-sama, ya, kita manfaatkan bulan suci Ramadan tahun ini
dengan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Jangan sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan 1 bulan penuh Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Dosa yang kita lakukan dari akhir balik hingga tahun ini. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan insya Allah di bulan suci Ramadan tahun 2026 ini Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Dibakar dosa-dosa kita kepada Allah. Yang kedua, Allah akan bakar dosa di antara kita. Kita dengan ayah, kita dengan ibu, kita dengan sahabat. Ramadan telah mempersamakan kita. Disahurkan kita bersama ayah, bersama ibu, bersama keluarga. Malamnya pun kita diterawihkan, dimasjidkan, dimusolakan. Alangkah bahagianya kita. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita melaksanakan sholat-sholat sunnah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dibakar dosa-dosa di antara kita. Maka itu alangkah indahnya siapapun yang kita jumpain, mintalah maaf. Mumpung ini bulan taubat, bulan muhasabah, bulan ampunan. Pintu surga terbuka, neraka Allah tutup. Amal berlipat ganda, doa mustajab. Maka itu sebelum kita meninggalkan dunia ini, cari mereka yang pernah kita zolimi, mereka yang pernah kita sakiti, mereka yang pernah kita tipu, bahkan yang pernah kita hutang belum kita bayar. Cari, minta maaf. Kalau perlu uang yang belum sanggup kita bayar, kita minta cicil agar kita bisa melunasi hutang sebelum ajal menjemput kita. Maka itu dosa dengan manusia, kita harus cari manusia itu. Tapi kalau dosa dengan Allah, kita datang kepada Allah, kita bacakan doa taubat Nabi Adam, Nabi Yunus. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bacakan doa taubat Nabi Adam, Nabi Yunus. Perbanyak-banyak doa itu di bulan suci Ramadan. Kemudian kita beristighfar. Itu cara minta ampun kepada Allah. Tapi janji tidak mengulangi lagi. Dan an-nadam, menyesal. Insya Allah seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Apalagi ini di bulan taubat, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwatal iman. Yang kedua, selama bulan suci Ramadan ini Allah akan bakar seluruh dosa-dosa di antara kita. Maka itu dengan catatan kita terus cari mereka yang pernah kita zolimi, yang pernah kita sakiti, minta maaf. Jangan malu-malu. Minta maaf, jangan malu. Untuk apa? Agar kita selamat dunia akhirat. Agar kita bisa meninggal husnul khotimah. Cari mereka yang pernah kita zolimi, yang pernah kita sakiti. Yang ketiga, Allah akan bakar sifat-sifat buruk kita. Hasad, dengki, ria, sub'ah, hujub, pelit, pendendam, khianat, munafik. Insya Allah mulai hari ini, hari pertama Ramadan di tahun 2026 ini sampai ke depan nanti, Allah akan bakar seluruh sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Bersyukur sekali kita kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Ramadan tahun 2026 ini. Boleh jadi ini Ramadan terakhir ikhwatal iman. Maka itu i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Maka itu
Jangan sia-siakan bulan suci Ramadan di tahun 2026 ini. Yang pertama, dibakar dosa kita kepada Allah, dibakar dosa di antara kita. Yang terakhir, dibakar sifat-sifat buruk kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi hasil Ramadan tahun ini tidak perlu dilihat di awal Ramadan, tidak perlu dilihat 5 Ramadan, tidak perlu dilihat 10 Ramadan, 15 Ramadan, 20 Ramadan, atau 29 Ramadan. Tidak ada jawabannya. Jawabannya diterima atau tidak diterima Ramadan kita tahun 2026 ini, kita lihat setelah Idul Fitri. Nanti sama-sama kita lihat setelah Idul Fitri, berhasil atau tidak Ramadan kali ini, diterima atau tidak Ramadan tahun 2026 ini. Kita lihat setelah Idul Fitri. Bagaimana caranya? Lihat setelah Idul Fitri nanti, ada nggak hijrah, ada nggak perubahan. Yang dulunya pelit, setelah Idul Fitri ini senang bersedekah. Yang dulunya malas ke masjid, setelah Idul Fitri ini, karena 1 bulan penuh kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita dididik, dibina, di ospek, di pesantren kilatkan, digenjot, dipres. 1 bulan penuh kita akan melihat hasilnya nanti setelah Idul Fitri. Kalau ada hijrah, ada perubahan. Ini tanda, bukti, ciri Ramadan tahun 2026 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah di awal Ramadan ini kita harus semangat, harus kuat, harus benar-benar sungguh-sungguh, ya. Kita bahagia dengan kedatangan Ramadan, apalagi ini hari yang pertama. Mudah-mudahan hari yang pertama ini kita semangat. Insya Allah 30 hari ke depan kita tetap semangat, sehingga kita mendapat peringkat la'allakum tattaqun. Karena tujuan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.